Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zaki Alyudi dengan NBI 1422300-134 akan menjelaskan tentang sifat-sifat koloid. Apa itu koloid? Koloid merupakan jenis campuran antara larutan campuran homogen dan suspensi campuran heterogen. Karena keadaannya bercampur dari larutan dan suspensi, maka sifat koloid bisa berada di antara kedua jenis campuran tersebut. Misalnya pada larutan dikenal dengan istilah zat pelarut dan terlarut. Pada koloid istilah itu disebut fase terdispersi dan medium pendispersi. Sifat kimia koloid. Yang pertama, zat terdispersi dapat bermuatan listrik. Partikel-partikel koloid dapat bermuatan listrik positif atau negatif. Hal ini disebabkan oleh adanya ion-ion yang terabsorpsi pada permukaan partikel koloid. Yang kedua, koloid dapat menghantarkan listrik. Koloid dapat menghantarkan listrik jika partikel-partikel koloidnya bermuatan listrik. Partikel-partikel koloid yang bermuatan listrik akan bergerak ke arah elektroda yang berlawanan muatan. Yang ketiga, koloid dapat mengalami reaksi kimia. Koloid dapat mengalami reaksi kimia, tetapi reaksi ini berlangsung lebih lambat daripada reaksi yang terjadi pada larutan. Hal ini disebabkan oleh adanya partikel-partikel koloid yang menghalangi tumbukan antara molekul-molekul yang bereaksi. Selanjutnya yaitu sifat-sifat koloid. Koloid merupakan campuran zat berbeda dari larutan dan suspensi. Oleh karena itu, karakter dari koloid mempunyai perbedaan sifat, diantaranya satu yaitu gerak Brown. Ini adalah gerakan partikel koloid yang terjadi secara acak atau zigzag karena adanya tumbukan. Semakin kecil partikelnya, maka gerakan ini bisa menjadi cepat. Yang kedua, efek Tyndall. Sifat berikut dihasilkan dari efek penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Contohnya, hamburan cahaya dari motor akan sangat terlihat di jalan yang berdebu. Yang ketiga yaitu ada absorpsi. Absorpsi merupakan proses penyerapan ion oleh partikel koloid sehingga ion dapat menempel ke permukaannya, bisa itu ion negatif atau ion positif. Yang keempat adalah koagulasi. Koagulasi atau pengumpulan yaitu peristiwa pengendapan dari partikel koloid karena adanya pemanasan, penambahan koloid atau elektrolit sehingga zat tidak stabil. Yang kelima ada elektroforesis. Sifat ini termasuk pergerakan partikel koloid karena pengaruh medan listrik. Metode ini digunakan untuk proses identifikasi DNA dan penyaringan debu dari cerobong asap pabrik. Yang keenam ada koloid pelindung. Koloid pelindung adalah koloid yang bersifat melindungi koloid lain agar tidak terjadi koagulasi. Contoh sifat ini bisa terlihat pada sabun, deterjen, atau pembuatan es krim yang memakai gelatin. Yang ketujuh ada dialisis. Dialisis yaitu sifat yang dihasilkan dari proses pemurnian koloid supaya terbebas dari ion-ion pengganggu. Contoh sifat ini ada pada proses cuci darah bagi penderita gagal ginjal. Yang kedelapan ada koloid liofil dan liofob. Sifat koloid berikut dapat ditemukan pada sol. Koloid liofil yaitu jenis koloid yang fase terdispersinya dapat menarik medium pendispersi berupa cairan sehingga sifatnya kental. Sementara koloid liofob adalah partikel zat terdispersi yang tidak dapat menarik medium sehingga sifatnya encer. Sekian itu sifat-sifat koloid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.